Shalom, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Demi ketenangan jalannya ibadah, kami mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara yang membawa telepon genggam agar tidak diaktifkan selama ibadah berlangsung. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandung, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan dan sesama kami, dengan kata dan perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar agar Engkau dimuliakan. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Baharuilah kami kembali dengan Roh Kudus, agar kami dapat menjalani hidup yang suci, mulia demi nama-Mu. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus?
besar kuasa-Nya, darah Tuhan datang segera, kau dibasuh bersih, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Marilah sekarang kita diundang berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan firman Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami
dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Saudari-saudara, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa dengan 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli sihir Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudari-saudara, disilakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan, ini adalah kedua kalinya duet kepemimpinan Musa dan Harun menghadapi kekuasaan Firaun. Mereka menuju ke singgasana dan menyampaikan apa yang diamanahkan Tuhan, bahwa umat Israel harus pergi ke padang gurun untuk beribadat. Dan menarik, Firaun dengan arogansinya itu kembali menentang dan tidak mengizinkan umat Tuhan pergi ke padang gurun. Israel, umat Tuhan, tidak boleh tinggal tetap di Mesir. Mereka tidak boleh stay di sana, berdiam di sana. Tuhan menghendaki umat itu untuk pergi keluar dan beribadat kepadanya. Dan menarik dikatakan ke padang gurun untuk beribadat kepada Tuhan. Proses yang tidak mudah, negosiasi, upaya diplomasi
yang selalu berhadapan dengan kekerasan hati. Dan dalam bacaan kita bahkan digambarkan juga ada adu tanding mujizat. Tongkat Harun berubah menjadi ular. Tapi tongkat ahli-ahli nujum dan tukang-tukang sihir Mesir pun berubah menjadi ular. Tapi ada catatan menarik bahwa tongkat Harun yang berubah menjadi ular itu menelan ular-ular versi ahli-ahli nujum dan tukang-tukang sihir Mesir. Adu tanding antara dewa-dewi Mesir dengan Allah Israel. Dan dari sinilah kita berefleksi tentang apa makna tidak tinggal tetap, tapi harus keluar, harus mengembara, harus pergi, harus melintasi banyak pengalaman dan peristiwa, dan itu mengandung risiko. Sudah pasti tidak seperti Fir'aun yang hanya fokus kepada mujizat itu dan merasa bahwa segala sesuatu pun bisa berada dalam kontrol kekuasaannya. Ia merasa bahwa dia adalah putra dewa matahari yang punya kuasa, yang punya otoritas dan bisa memanipulasi banyak hal. Tetapi rupanya kisah dalam kitab Keluaran ini berkata lain. Kuasa di atas segala kuasa adalah milik Tuhan sejarah, Yahweh Allah Israel. Dan kita tahu bahwa kisah ini berakhir dalam proses ketika umat Israel pun mengalami eksodus. Mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka tidak tinggal tetap di Mesir, tapi keluar menjadi bangsa pengembara untuk memaknai penyelenggaraan Allah dengan kuasanya itu. Berjumpa dalam peribadatan bersama-sama dengan Yahweh, Allah Israel, Tuhan atas sejarah. Peristiwa ini tidak berakhir dalam kisah bahwa umat itu pun bisa keluar dengan mudahnya. Bacaan kita digambarkan bahwa tetap tidak diizinkan. Dan setelah Musa mengatakan, jika engkau menolak membiarkan umat Allah ini untuk tidak pergi, maka Allah akan menulahi seluruh daerahmu dengan beragam macam tulah. Dan kita tahu itu. Mulai dari sungai Nil berubah menjadi darah, katak, segerombolan serangga yang berterbangan dan menyengat, segerombolan lalat, hewan ternak yang terjangkit hama, bisul, hujan es, belalang, kegelapan selama 3 hari, dan berpuncak pada kematian anak sulung. Dewa-dewi Mesir berhadapan dengan Allah Israel, Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan hari ini pun kita boleh berefleksi dalam proses pengembaraan kita, dalam perjalanan kita, dalam perlintasan hari demi hari di tengah-tengah pandemik yang sementara kita alami. Pertanyaannya, adakah kemudian kita fokus kepada penyelenggaraan Allah, ataukah mungkin seperti Fir'aun yang terkagum-kagum mungkin dengan mujizat? Dan pertanyaannya, apakah mujizat itu? Ini bukan hanya sekedar pertunjukan tentang tongkat Harun yang berubah menjadi ular dan menelan ular-ular versi tukang-tukang sihir dan ahli-ahli nujum bangsa Mesir. Kalau hanya sekedar berpusat kepada mujizat itu, kita mungkin hanya terkagum-kagum dengan semua perkara baik. Tapi baiklah kita tertuju kepada Allah. Allah yang hadir, yang meminta kita untuk tidak tinggal diam, tetapi terus mengembara, karena itulah identitas kita. Mengembara untuk melintasi waktu dengan semua risikonya. Berjumpa dengan semua bentuk pengalaman sekalipun itu pahit. Berjumpa dengan segala macam peristiwa sekalipun itu menggetarkan. Tetapi fokus kita adalah Allah. Allah yang memegang kendali.
Allah yang memiliki otoritas itu seperti yang disimbolkan dengan tongkat itu. Tongkat yang adalah gambaran otoritas Allah, kekuasaan pemerintahan Allah. Di dalamnya, bersama-sama dengan kekuasaan itu, kita harus melintasi negeri ini. Moga hati kita tertuju kepada Allah yang memegang kendali kita. Tentang pengalaman bersama-sama dengan Allah yang membawa kita keluar dari beragam macam perbudakan, yang kemudian membawa kita keluar dari segala macam bentuk persoalan dan pergumulan kita. Allah yang kemudian membawa kita kepada kelepasan yang sejati. Dan biarlah gereja tertuju kepada Allah dan bukan hanya sekedar pengalaman-pengalaman sesaat tentang kebaikan Allah, karena sejatinya kebaikan Allah berlangsung dalam hari-hari kita saat ini. Bersama-sama dengan mereka, keluarga-keluarga yang belajar untuk kembali tegar di tengah-tengah kehilangan sanak famili dan keluarga karena terpapar pandemik ini. Bersama para medis yang berjuang hidup mati dan menghadirkan kehidupan kepada para pasien untuk kembali mengalami hidup dalam skala kelimpahan sekalipun nyawa taruhannya. Bersama dengan keluarga-keluarga yang belajar tegar karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tapi tetap santun bersyukur untuk berjuang di tengah-tengah pengalaman hadirnya wabah yang menggetarkan ini. Bersama-sama dengan anak-anak, kaum muda dan remaja yang tetap optimis untuk memiliki masa depan yang baik. Bersama-sama dengan para pahlawan dan pejuang kehidupan yang berjuang untuk hidup, budaya hidup dan bukan budaya kematian. Dan atas itu mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka bergumul dengan sampah, bergumul dengan tanah-tanah makam yang harus digali karena sekian banyak korban yang berjatuhan untuk dimakamkan dengan pantas. Untuk pemerintah yang berjuang dalam hikmat dan kepemimpinan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi warga masyarakat yang dilindunginya. Allah bersama-sama dengan mereka, menghadirkan hidup. Allah yang bersama-sama sama seperti bersama dengan Israel, memasuki pengembaraan itu. Mari, kita tidak hanya digetarkan dengan pengalaman-pengalaman yang menciutkan pengharapan kita. Baiklah kita fokus kepada Allah, dan bukan hanya sekedar peristiwa dan pengalaman keseharian kita yang mungkin membawa kita kepada kecut tanpa harap. Tapi biarlah, pandanglah Allah yang bersama-sama dengan kita mengarungi pengembaraan kita sebagai gereja. Karena sejatinya gereja adalah kaum pengembara yang tidak hanya tinggal tetap di satu tempat, tapi akan tetap terus berjalan bersama-sama yang mengendalikan kehidupan. Allah, Tuhan atas sejarah yang menyediakan masa depan yang baik bagi kita semua. Melangkahlah sebagai pesyarah, sebagai pengembara, bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Tongkat kuasanya beserta dengan kita semua untuk memasuki hari esok dengan penuh pengharapan. Terpujilah Allah yang memegang kendali hidup kita. Amin. Marilah saudari-saudara, kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian Gita Bakti 245 bait pertama dan kedua. Kasih Tuhan dengan
Marilah saudari-saudara diundang berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Marilah saudari-saudara, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami adalah umat yang bersiarah, mengembara. Pengembaraan adalah identitas kami. Kami melintasi waktu, hari demi hari, dan tidak tinggal di satu tempat. Proses yang dialami juga oleh umatmu Israel. Mereka berlintas di padang gurun dengan ragam tantangan, persoalan, dan pergumulan, dengan semua yang penuh risiko. Tapi mereka fokus kepada Engkau, Tuhan atas sejarah, Yahweh Allah Israel. Bantulah kami semua, agar ibadah menjadi warna keseharian kami, di tengah-tengah beragam macam peristiwa dan pengalaman yang tak jarang menggetarkan kami. Tolonglah kami untuk tidak fokus kepada mujizat sesaat, atas pengalaman-pengalaman yang seakan menggetarkan kami tentang semua ragam kebaikan. Tapi sejatinya, hidup di saat ini pun adalah mujizat yang Engkau beri, karena Engkau Allah dengan kuasa-Mu dan dengan tongkat kekuasaan-Mu lah yang sementara sedang memimpin kami mengembara dalam perjalanan kehidupan ini. Bantulah kami agar iman kami selalu memekar di tiap-tiap fajar, karena yakin atas penyelenggaraanmu. Dengan tongkat kekuasaan-Mu, Engkau menuntun kami kepada jalan keselamatan. Engkau Allah yang sementara sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau, dan bagi kami semua yang telah dipanggil masuk di dalam keselamatan itu. Bantulah kami agar kami kembali memasuki minggu ini sebagai sang pengembara, untuk bergelut kembali dengan beragam peristiwa dan pengalaman kami. Kami yakin pemeliharaan-Mu berlaku bagi setiap kami yang sementara berada di rumah-rumah, bagi setiap kami yang harus meninggalkan rumah dan bergelut dengan beragam macam pekerjaan di ruang publik, bahkan di tengah-tengah pandemik ini. Bagi setiap pejuang yang di dalamnya hadir untuk mempertaruhkan nyawa mereka bagi kultur kehidupan dan bagi nyawa orang lain. Bagi pengalaman keseharian kami yang meneguhkan bahwa Allah bekerja di tengah-tengah persoalan dan pergumulan wabah ini, sembari kami yakin bahwa kami harus tetap terus melangkah dengan pengharapan bahwa Engkau Allah yang memegang kendali masa depan hidup kami. Sehingga siapakah kami bisa menambah sehasta saja dalam hidup ini dan harus khawatir. Getarkanlah kembali iman kami, agar kami tidak diberangus, tidak dibelenggu dengan kecemasan. Tapi kami punya pengharapan untuk tetap terus memaknai hari-hari kami, sembari selalu bersyukur bahwa kebaikan-Mu bukan hanya sekedar hadir dalam kebaikan-kebaikan sesaat, tapi sepanjang hayat dan dalam nafas hidup kami melihat kebaikan-Mu ya Tuhan, dalam perkara-perkara sederhana dan kecil yang kami terima setiap waktu. Ketabahan,
ketekunan, kesabaran, optimisme, pengharapan, kekuatan, bahkan di dalamnya kami berjuang untuk selalu memaknai hari-hari kami sebagai umat-Mu yang santun bersyukur. Karenanya berkatilah keluarga-keluarga kami. Kami hadir sebagai orang tua bersama-sama dengan anak-anak, menantu, cucu. Bahkan kami hadir sebagai keluarga yang akan selalu mau bertahan karena yakin tentang kekuasaan-Mu, penyelenggaraanmu bagi kami, sehingga kami yakin hari esok berpihak bagi kami semua. Bantulah kami secara khusus saudara-saudari kami, mereka yang di dalamnya kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tapi tetap tegar. Mereka mensyukuri hari-hari mereka dengan berjuang bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Mereka tidak akan mengemis meminta-minta roti, tapi Tuhan memelihara kehidupan mereka sehingga mereka yakin tentang pemeliharaan-Mu. Berkati setiap pribadi yang berjuang di ruang publik untuk mempertaruhkan nyawa mereka bagi kebaikan orang lain, para medis, para dokter. Mereka yang berjuang dan menawarkan beragam macam jasa untuk kemudian di dalamnya berisiko terpapar dengan virus ini. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Sehingga ketika mereka berkarya dalam pengabdian yang tulus, pemeliharaan Tuhan dengan tongkat kekuasaan Tuhan pun akan selalu mereka alami. Sehingga mereka mengabdi dengan tenang, mereka bekerja dengan sukacita, mereka melayani sesama dalam beragam macam ruang-ruang publik dengan segala macam risiko yang harus dihadapi dengan tetap tenang bahwa pengasihan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sertailah keluarga-keluarga yang kehilangan sanak famili, orang-orang yang dicintai karena terpapar virus ini dan mereka meninggal dunia. Cinta Tuhan meneguhkan setiap keluarga untuk kembali tegar dan percaya bahwa tongkat kekuasaan Tuhan berlaku untuk kembali menatap hari esok dan mengembara sebagai keluarga yang dipulihkan, pribadi-pribadi yang dipulihkan dan mengalami penyertaan Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di mana-mana yang merenung tentang kehadirannya dan berbuat kebaikan apapun itu. Kami kini menjadi gereja diaspora. Kami tidak bisa mendomestikan Engkau sebagai Tuhan di satu tempat. Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kini kami belajar sebagai gereja yang menaruh percaya kami bahwa Engkau kami temukan dalam pengalaman dan keseharian hidup kami. Bantulah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah kini masuk di dalam setiap relung hidup kami, hari-hari kehidupan kami, untuk juga turut bekerja dalam dan demi masa depan kami. Dan karenanya kami menaruh percaya kepada Engkau ya Tuhan, atas kami gereja yang kini harus mengembara, terdiaspora di beragam macam tempat, yang di dalamnya kami akan tetap terus berbuat kebaikan, bersekutu, bersaksi, dan melayani, memberitakan Kristus yang bangkit itu, yang di dalamnya pengharapan itu menjadi pasti bagi kami semua yang diutus untuk menjadi pewarta kabar baik. Berkatilah kami semua yang memaknai minggu ini kembali dengan penuh pengharapan. Tuntun langkah perjalanan kehidupan kami. Kami bersyarah bersama-sama dengan Allah, Tuhan atas sejarah yang selalu menyediakan masa depan dan menuntun kami kepada jalan kehidupan dan jalan keselamatan. Berkatilah pemerintah pusat hingga ke pelosok negeri yang sementara berjuang melindungi warga masyarakatnya. Rahmatilah dengan hikmat sehingga krisis ini kami yakin dan percaya akan berakhir. Dan Tuhan dalam kekuasaan-Mu menegakkan kembali martabat bangsa-bangsa yang boleh melihat kekuatan dan kekuasaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa pembaruan Roh Kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Maliaki 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudari-saudaraku, marilah kita pergi dalam damai sejahtera Tuhan, dalam warna keseharian kita. Lalu lakukanlah sabda Tuhan yang telah saudari-saudara dengar. Kita sambut akan amanat ini dengan menaikkan nada pujian kita Bakti 155 bait pertama dan kedua. Adalah garam dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.